Baik ya, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi ikatan kimia, yaitu teori ikatan valensi. Materi kedua yaitu hibridisasi. Yang pertama akan menyampaikan materinya yaitu saya sendiri, Wailus Oktaviana dengan NPM 1913033016. Nah, langsung saja kita. Baik, di sini ada sebuah penelitian dilakukan oleh Haruo Hosoya, Yukido dan Sumio itu kitab dari universitas yang ada di Jepang, jurnalnya Jurnal Cortica Chemica Acta tahun 2007. Nah, di sini ada tampilan baru orbital atom hibridisasi dari dunia N dimensi. Nah, dengan mengambil pandangan dari dunia N dimensi atau ruang N, ditemukan bahwa orbital atom hibridisasi sp, sp2, dan sp3 digunakan secara konvensional, termasuk dalam hibridisasi spn. Dan bentuk geometrisnya itu sesuai dengan N simplex, yang masing-masing merupakan objek geometris terkecil di ruang N. Demikian pula hibridisasi sp, sp2d, dan sp2d3 ditemukan termasuk dalam hibridisasi SPN DN1 yang bentuk geometrisnya itu sesuai dengan N cross polytopes yang diperoleh dari dua N simpul yang terletak sama pada N sumbu koordinat persegi panjang. Serangkaian hibridisasi N kubus lain yang beranggotakan 3 ruangnya adalah 8 hibridisasi kubik terkoordinasi SP3D3F. Bentuk analitik umum dari fungsi gelombang dari ketiga deret orbital atau hibridisasi ini dalam ruang N diperoleh. Tabel periodik dan masalah terkait atom dan molekul dalam ruang. Kemudian bahkan yang kita tahu ya dalam kursus kimia kuantum modern, jumlah generasi orbital atom S, P, D, dan F itu atau dalam AOS atau atom orbital biasanya itu diajarkan hanya sebagai penyelesaian persamaan Schrödinger atau hidrogen tanpa memberikan latar belakang matematika apapun. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Jepang ini terkait tentang struktur aljabar dunia N dimensi atau ND atau ruang N 1 sampai 4 jumlah degenerasi bagian sudutnya itu dapat diperoleh dan dijelaskan dengan cukup mudah dengan menggunakan partial asimetris segitiga. Nah, beberapa pengetahuan tentang harmonik bola dan fungsi gelombang atom dalam dimensi yang lebih tinggi bermanfaat tidak hanya bagi siswa tetapi juga bagi peneliti untuk pemahaman global tentang struktur matematika atom di dunia 3D kita. Nah, selanjutnya tabel periodik hipotesis 4 ruang yang juga diprediksi ini dibahas oleh penulis sehubungan dengan ruang 5, 6, dan 3 ruang. Untuk memperluas diskusi tentang ruang N ini dari atom ke molekul, struktur aljabar dari orbital atom hibridisasi perlu dianalisis. Di antara sejumlah orbital atom hibridisasi dalam molekul 3 dimensi, kami nulis menemukan dua kelompok yang menarik yaitu SPN dan SPND N-1, yaitu bentuk-bentuk geometris yang direntang oleh hibridisasi SP, SP2, SP3, dan dapat dianggap sebagai objek geometris terkecil atau N simplex, masing-masing dalam dunia 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Maka mudah untuk merumuskan hibridisasi SP4 di dunia 4D dan seterusnya. Nah, hibridisasi SP itu juga dapat dianggap sebagai anggota awal grup SPN DN1 di dunia ND untuk merentang polytope N cross yang terdiri dari dua N simpul yang duduk dengan jarak pada jarak yang sama pada N sumbu koordinat persegi panjang yang melewati titik asal. Jadi dengan mengambil pandangan dari dunia dimensi yang lebih tinggi, hubungan antara orbital atom hibridisasi yang nampaknya independen dari berbagai pengaturan spasial di dunia 3D dapat dipakai lebih dipahami lebih jelas dan sistematis. Nah, berikut ini adalah hasil deskripsian dari N dimensi, space, dan objek, ruang, dimensi, ruang, dan objeknya.
Seperti ini, bisa dilihat. Kemudian selanjutnya ada tabel 2, ini ada fungsi gelombang dari SP, SP2, SP3, dan SP4. Hibridisasi orbital atom. Untuk yang SP, hibridisasinya dalam satu dimensi, kemudian SP2 in 2D, di 2D, kemudian SP3 di 3D, dan SP4 di 4D. Kemudian yang selanjutnya ada tabel 3. Nah, ini ada fungsi gelombang SP notar N, hibridisasi orbital atom di ruang N. Seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tabel keempat, yaitu struktur geometri dari STN orbital hibridisasi. Untuk yang SP, SP2, SP3, dan SP4. Seperti ini. Untuk X1, nilai cos-nya ini satu per satu, yang artinya tetanya itu nilainya 180 derajat, kemudian yang SP2 minus setengah, artinya tetanya ini 120 derajat, kemudian SP3 cos min 1 per 3, artinya sudut tetanya itu adalah 109 derajat, kemudian untuk SP4 itu cos min 1 per 4, yang artinya tetanya itu 1 per 104 derajat. Kemudian ada tabel 5, di sini menunjukkan fungsi gelombang untuk SP2D dan SP3D2 hibridisasi orbital atom dalam satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi seperti ini. Bisa terlihat. Kemudian di sini ada tabel 6, yaitu fungsi gelombang untuk SP4D3 hibridisasi orbital atom di ruang 4D, 4 dimension. Seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada tabel 8, yaitu struktur geometri untuk SP ND pangkat N-1 orbital hibridisasi. Jadi untuk struktur SP ND N-1 ini untuk SP, SP2D, kemudian SP3D2, dan SP4D3. Nah, SP ini dijadikan sebagai awal, seperti itu. Nah, bentuk geometrinya itu untuk SP itu lurus, kemudian selanjutnya square, untuk SP2D, kemudian untuk SP3D2 itu ada octahedron, dan SP4D3 itu ada hexadecahedron dengan sudut yang tertera ya. Kemudian ada tabel 9. Nah, ini ada tabel selanjutnya, itu struktur geometri untuk cube N ya, orbital hibridisasi. Jadi ini ditemukan untuk hibridisasi SP, SP2D, SP3D3F yang kita cari tadi juga dengan SP4D6F4G yang bisa terjangkau. Jadi ini adalah struktur geometrinya. Nah, dan berikutnya inilah hasil akhirnya ya. Tadi itu pengembangan ini adalah hasil-hasilnya yang ditemukan bahwa nilai SP3D3F ini XN,1 ini adalah fungsi gelombang seperti ini, dan nilai cos θ-nya itu sama dengan 70 derajat. Itu kemudian untuk yang hibridisasi SP4D6F4G ini ditemukan cos θ setengah, θ-nya itu setengah, jadi cos θ setengah ini θ-nya bernilai 60 derajat, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baik ya, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi ikatan kimia, yaitu teori ikatan valensi. Materi kedua yaitu hibridisasi. Yang pertama akan menyampaikan materinya yaitu saya sendiri, Wailus Octaviana dengan NPM 1913033016. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu
dasar rasionalisasi hibridisasi. Nah, dasar rasional itu merupakan proses atau perbuatan yang menjadikan hibridisasi ini bersifat rasional atau dapat dijelaskan menurut pemikiran yang logis seperti itu. Nah, jadi pada awalnya rasionalisasi pembentukan pasangan elektron sekutu model Lewis tidak cukup untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan bentuk molekul. Dan akhirnya pada tahun 1927, Hitler dari London mengembangkan teori ikatan valensi yang kemudian dimodifikasi oleh Pauling dan Slater untuk menjelaskan arah ikatan dalam ruang sehingga bentuk molekul itu dapat dimengerti ya. Jadi hasilnya itu adalah pengenalan konsep hibridisasi sebagaimana yang akan diriwayatkan sebagai berikut. Nah, pada molekul yang lebih kompleks itu akan dihasilkan ya berbagai bentuk molekul seperti segitiga datar, tetrahedral ataupun heksagonal. Nah, akibatnya dalam molekul itu akan memiliki sudut ikatan tertentu. Nah, untuk menerangkan gejala inilah dapat digunakanlah konsep hibridisasi melalui kombinasi dua atau lebih atom membentuk suatu orbital hibrida. Jadi penjelasannya itu hibridisasi itu merupakan sebuah konsep bersatunya orbital-orbital atom dan membentuk sebuah orbital hibrida atau orbital yang baru yang merupakan kombinasi linier dari orbital-orbital atom standar yang sesuai dengan pasangan elektron untuk membentuk suatu ikatan kimia. Nah, konsep hibridisasi sendiri itu Nah, orbital hibridisasi sendiri memiliki arah tertentu yang dapat berbeda dengan atom awalnya atau atom semulanya. Jadi, pembentukan orbital hibrida ini disertai juga dengan orientasi sudut orbitalnya. Hal ini disebabkan karena adanya tolakan antara pasangan elektron, sehingga atom-atom dalam molekul yang akan mengambil posisi nantinya sedemikian rupa sehingga tolakan itu akan dirasakan yang ada itu dirasakan sekecil mungkin seperti itu. Nanti jadi dihasilkan suatu sudut tertentu dalam bentuk molekul itu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada contohnya. Nah contohnya itu molekul dalam molekul BeCl2 ya. Jadi menurut teori ikatan valensi, ini kan ada informasinya. Jadi senyawa ini itu mempunyai titik leleh 404 derajat Celcius dan hantaran ekivalennya 0,086. Dengan demikian ini senyawa ini itu termasuk senyawa kovalen ya. Jadi dalam tiap molekulnya itu terdapat dua pasang elektron sekutu antara dua atom yang bersangkutan. Jadi kan Bl itu Be itu mempunyai nomor atomnya itu ada 4. Jadi konfigurasinya itu ada 1s2 dan 2s2. Nanti orbitalnya itu ada yang s itu ada 2 ya. Kayak itu. Kemudian yang orbital ini yang berperan pada tumpang tindih nantinya untuk menampung pasangan elektron dari atom Cl. Nah, Cl itu sendiri kan punya nomor atom 17, jadi elektron terakhirnya, bagian terakhirnya itu ada 3s2, 3p5. Nah, jadi ada satu orbital keluar 3p yang belum penuh. Jadi dimisalkan ini 3px1. Sedangkan dari atom Be sendiri itu kan bukan orbital 2s, bukan orbital 2s murni karena orbitalnya sudah terisi penuh. 2s-nya itu telah terisi penuh, kemudian bukan 2p murni karena orbitalnya sama sekali kosong 2p-nya. Nah, jika salah satu elektron 2s ini, 2s2 ini pindah ke salah satu orbital, misalnya 2px yang tadi belum diisi, maka konfigurasi elektron keluar atom Be-nya akan menjadi 2s1, 2px1. Kemudian akan terjadi sebuah tumpang tindih dari masing-masing kedua orbital ini, ya. Kedua orbital ini misalnya dengan orbital yang tadi ada di Cl
ada di Cl ya. Jadi ada terluarnya itu 3P5 ya. Jadi ada satu yang masih kosong, belum penuh, itu 3PX1. Dari kedua atom Cl yang akan menghasilkan dua macam ikatan yang berbeda dan kekuatannya itu juga berbeda karena perbedaan tumpang tindihnya tadi kan tadi ada orbital yang tereksitasi tadi yang dipromosikan tadi itu elektronnya ada 2S1 dan 2PX1. Jadi ikatannya itu ada 2S1 3PX1 dan juga 2PX seperti ini ya. 2PX 3PX1. Nah, juga akan diperoleh bentuk molekul yang tak tentu karena tumpang tindih 2S 3PX ini dapat terjadi pada daerah bidang yang kira-kira itu tegak lurus dengan orbital 2PX. Seperti itu. Kemudian nah, kenyataannya ini molekul BeCl2 ini mempunyai bentuk yang linear atau 180 derajat seperti itu, Cl-BeCl dengan panjang ikatan yang benar-benar sama, dan ini menyerahkan bahwa Be ini menyediakan dua orbital ekuivalen terluar yang masing-masing berisi satu elektron untuk dipakai dalam pembentukan ikatan tumpang tindih dengan orbital 3p dari kedua atom Cl. Nah, jadi orbital yang baru ini, merupakan campuran dari dua orbital, 2s dan 2p, dan membentuk orbital hibrida sp, ya, yang masing-masing itu berisi satu elektron. Nah, diperkirakan bahwa orbital sp ini mempunyai energi antara energi orbital-orbital atomik yang bergabung, yaitu 2s 2p, yang secara skematik itu dia ada di tengah-tengah. Kalau di diagram energinya itu dia di tengah-tengah 2s dan bukan tidak setara dengan 2p, tapi dia di tengah-tengah antara 2s dan 2p seperti itu. Dan ini merupakan gambar dari kombinasi linear atomik dari S dan P membentuk orbital hibrida sp, kemudian dari orbital hibrida sp dari Be ini tumpang tindih dengan orbital hibrida yang 3p tadi dengan 2Cl ini dengan Be. Jadi dibentuk bentuknya seperti ini, orbital hibridanya BeCl2. Jadi bentuk molekulnya itu benar-benar linear dengan sudut 180 derajat. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat hibridisasi. Beberapa syarat yang harus diikuti agar mendapatkan bentuk molekul dalam hibridisasi, diantaranya yang pertama, satu, akan terjadi promosi elektron oleh periode yang sama. Dapat sebagai contoh 2s 2p dan 3s 3p, yaitu pada periode 2 ataupun 3. Lalu yang kedua, bentuk molekul yang dihasilkan dalam hibridisasi adalah senyawa yang berikatan kimia tunggal. Lalu yang ketiga, jika dalam suatu senyawa kimia, atom pusat berikatan rangkap 2 atau 3 dengan atom lain, maka salah satu orbital spinnya, atas maupun bawah, dipromosikan ke orbital yang masih kosong pada orbital selanjutnya. Lalu yang keempat, jumlah orbital hasil sama dengan jumlah orbital yang terlibat. Dan yang kelima yaitu jumlah orbital yang mengalami hibridisasi sama dengan jumlah domain elektron dalam molekul. Baik, dari syarat-syarat yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, di sini saya memberikan contoh yaitu pada molekul CH4, di mana molekul CH4 terdiri dari satu atom karbon dan 4 atom hidrogen. Langkah pertamanya yang kita lakukan yaitu menentukan atom pusat terlebih dahulu. Pada CH4 yang merupakan atom pusat ialah karbon C. Mengapa karbon C? Karena atom pusat merupakan atom yang jumlahnya paling sedikit. Diketahui bahwa atom C memiliki nomor atom 6, yaitu maka ia memiliki jumlah elektron 6, sehingga kita mendapatkan konfigurasi atom pusat atau atom C yaitu 1s2, 2s2, dan 2p2. Lalu kita setelah mengetahui konfigurasi tadi, kita membuat orbital valensinya.
yang telah saya tayangkan pada layar di sebelah kiri disebut dengan keadaan dasar, di mana 2s pangkat 2 yang di pangkat 2-nya merupakan elektronnya. Orbital dibuat dari elektron valensinya saja karena yang terlibat dalam pembentukan molekul adalah elektron valensi. Nah, pada keadaan dasar ini terdapat orbital s dan p. Lalu langkah selanjutnya, untuk atom karbon mengikat 4 atom H, maka atom C harus menyediakan 4 elektron tunggal. Sedangkan pada keadaan dasar tadi, yang telah di awal tadi, hanya terdapat 2 elektron tunggal. Agar C memiliki 4 elektron tunggal, maka elektron yang ada di orbital S mengalami promosi ke orbital P sehingga bentuk orbitalnya menjadi yang ada di layar. Maka ini memenuhi syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi pada poin 1 dan poin 3, di mana pada poin 1 akan terjadi promosi elektron oleh periode yang sama. Lalu, jika dalam suatu senyawa kimia, atom positif berikatan angka 2 atau atom 3 dengan atom lain, maka salah satu orbital spinnya atas maupun bawah dipromosikan ke orbital yang masih kosong. Seperti itu. Lalu di mana pada saat dipromosikan pada orbital S mempromosikan satu orbital P-nya, orbital S-nya ke dalam orbital P, sehingga di S elektronnya sisa 1 dan satunya lagi berada di P. Bentuk orbital ini dinamakan tereksitasi. Setelah atom C menyediakan 4 elektron tunggal, barulah elektron dari atom H bergabung ke orbitalnya, yaitu atom C. Maka bentuk orbitalnya menjadi yang telah saya tunjukkan di layar di paling bawah, gambar paling bawah. Maka di situ disebut dengan terhibridisasi, yaitu memiliki orbital hibrid sp3. Mengapa S-nya 1? Karena terdapat sepasang elektronnya hanya 1 pada orbital S, dan pada orbital P memiliki 3 sepasang elektron. Maka dari yang telah saya jelaskan tadi memenuhi syarat-syarat yang telah saya katakan di awal yang memiliki 5 syarat. Selanjutnya yaitu penentuan fungsi gelombang orbital hibrid sp, sp2, sp3, sp2d, dan sp3d2. Pada molekul yang lebih kompleks akan dihasilkan berbagai bentuk molekul seperti segitiga datar, tetrahedral, atau heksagonal. Akibatnya, dalam molekul akan memiliki sudut ikatan tertentu. Untuk menerangkan gejala ini dapat digunakan konsep hibridisasi melalui kombinasi 2 atau lebih orbital atom membentuk orbital hibrid. Nah, orbital hibrid memiliki arah tertentu yang dapat berbeda dengan orbital atom semula, sehingga pembentukan orbital hibrida disertai orientasi sudut orbital. Hal ini disebabkan antara lain adanya tolakan antara pasangan elektron, sehingga atom-atom dalam molekul akan mengambil posisi sedemikian rupa sehingga tolakan yang ada dirasakan kecil. Orbital hibrid sp. Menurut teori ikatan valensi dalam molekul BeCl2, orbital 2s dari atom Be akan overlap dengan orbital 3pz dari atom Cl. Akibatnya arah sudut ikatan dan energinya berbeda dengan sebelumnya. Dari hasil percobaan menunjukkan bahwa sudut ikatan Cl adalah 180 derajat sehingga akan membentuk molekul yang linear. Hal ini dapat diterangkan melalui hibridisasi orbital 2s dan 2pz membentuk fungsi gelombang sebagai berikut. Nah, berikut adalah molekul BeCl2 yang berbentuk linear di mana Be dan C berikatan sigma. Baik, selanjutnya adalah penentuan orbital hibrida trigonal planar atau sp2. Di sini terdapat 2 gambar orbital, yaitu untuk langkah penentuannya diasumsikan bahwa orbital P1 dan P2 adalah keduanya orbital P yang terlibat. Kemudian pilih orbital hibrid dengan fungsi gelombang sp2 dalam arah positif dari sumbu X seperti yang ditunjukkan oleh gambar nomor 1.
Untuk langkah kedua yaitu karena ada 3 orbital hibrida yang ekuivalen dari berbagai satu orbital s, masing-masing dari 3 orbital hibrida sp2 menerima kontribusi sepertiga dari orbital s, yaitu diperoleh persamaannya Ci1 sama dengan akar sepertiga. Hanya berisi S dan P orbital, maka orbital P tidak memberikan kontribusi karena bidang nodalnya mencakup sumbu X, dan kita dapat menghitung koefisien orbital P dengan menggunakan isi normalisasi, yaitu C12 pangkat 2 ditambah C12 pangkat 2 sama dengan 1, sehingga diperoleh untuk persamaan C12 akar 1 min 1/3 pangkat 2 sama dengan akar 2/3. Karenanya sehingga diperoleh salah satu orbital hibrid, yaitu sp2 sama dengan akar sepertiga S ditambah akar 2/3 P. Akar 1 tadi menunjukkan bahwa dua orbital hibrida sp2 dengan fungsi gelombang 2 dan 3 ekuivalen terhadap X dan sumbu Y. Dengan demikian kita dapat menghitung koefisien dari Px dan Py, orbital dari kondisi konfigurasi orbital satuan kontribusi. Kontribusi orbital Px demikian, yaitu C12 pangkat 2 ditambah C22 pangkat 2 ditambah C32 pangkat 2 sama dengan 1, di mana C22 pangkat 2 dan C32 pangkat 2 dan C12 pangkat 2 itu bernilai akar 2/3 pangkat 2. Karenanya C12 sama dengan akar dari 1/2 dalam kurung 1 dikurangi akar 2/3 pangkat 2 sama dengan 1/6. Selanjutnya, saya Erliana Nuriza, NPM 1953023004 akan menjelaskan penentuan orbital hibrid sp3. Adapun contoh molekul yang mengalami hibridisasi sp3, salah satunya yaitu metana atau C4. Dengan konfigurasi elektron C, 1s2, 2s2, 2p2. Nah, satu elektron pada orbital 2s dipromosikan dan terbentuk keadaan tereksitasi dengan konfigurasi 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. Terdapat 4 elektron tidak berpasangan yang akan membentuk 4 ikatan valensi dengan orbital 1s dari atom hidrogen. Nah, berdasarkan teori ikatan valensi, orbital 2s1, 2px1, 2py1, dan 2pz1 ini akan berhibridisasi membentuk 4 orbital sp3, seperti tampak pada gambar berikut. Nah, pada gambar itu, di mana orbital sp3 itu kan merupakan hasil dari overlapping 1 orbital s dan 3 orbital p yang mengalami hibridisasi, kemudian menghasilkan 4 orbital hibrid sp3. Dalam bentuk matematikanya, persamaannya s ditambah px ditambah py ditambah pz. Dengan persamaan masing-masing orbitalnya, yaitu seperti pada layar, terdapat 4 fungsi gelombang. Untuk fungsi gelombang yang pertama, C11 orbital atom yang pertama ditambah C12 orbital atom yang kedua ditambah C13 orbital atom yang ketiga ditambah C14 orbital atom yang keempat. Begitu pula untuk fungsi gelombang pada fungsi gelombang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Seperti yang tampak pada layar. C di sini sebagai konstanta normalisasi. Selanjutnya, dengan aturan ortonormal dan ortogonal, maka pada orbital sp3 yang pertama, C11 orbital atom yang pertama ditambah C12 orbital atom yang kedua ditambah C13 orbital atom yang ketiga ditambah C14 orbital atom yang keempat. Ini jika dipandang dalam keadaan ternormalisasi, maka psi sp3 1 dikali psi bintang sp3 1 itu sama dengan 1. Kemudian diperoleh integral dari psi sp3 1 dikali psi bintang sp3 1 d tau sama dengan 1. Seperti pada persamaan yang ketiga.
Lalu didapatkan satu orbital atom yang pertama C11 kuadrat ditambah C12 kuadrat ditambah C13 kuadrat ditambah C14 kuadrat. Begitu pula dengan perhitungan untuk fungsi gelombang yang kedua, ketiga, dan keempat, seperti tampak pada layar. Kemudian, terlihat pada gambar bahwa orbital atom yang pertama hanya tergantung pada orbital S dan orbital 1pz. Pada gambar ini yang di atas, karena kerapatan muatan orbital S itu harus didistribusikan secara merata ke keempat orbital, maka digunakan keadaan ternormalisasi. Dalam keadaan ini, diasumsikan C11 sama dengan C12, sama dengan C13, sama dengan C14. Kemudian, diperoleh C11 kuadrat ditambah C12 kuadrat ditambah C13 kuadrat ditambah C14 kuadrat sama dengan 1. C11 kuadrat ditambah C11 kuadrat ditambah C11 kuadrat ditambah C11 kuadrat ini sama dengan 1. Kemudian disimpulkan bahwa 4C11 kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga diperoleh C11 itu sama dengan setengah S. Nah, pada gambar ini fungsi gelombang yang pertama berada pada sumbu Z, sehingga kombinasi dari orbital Px dan orbital Py pada fungsi gelombang yang pertama akan bernilai 0. Maka koefisien orbital Pz pada keadaan ternormalisasi yaitu C11 kuadrat ditambah C14 kuadrat sama dengan 1. Dan didapatkan C14-nya ini sama dengan akar 3/4 sama dengan akar 3/2 Pz. Nah, diperoleh fungsi gelombang untuk orbital atom yang pertama pada orbital hibrid sp3 yaitu 1/2s ditambah akar 3/2 Pz. Pada gambar juga di mana orbital atom yang kedua dan ketiga dan keempat itu sama dengan pada sumbu Z, sehingga koefisien Pz itu dapat dihasilkan 3 orbital hibrid. 3 orbital hibrid ini semuanya ekuivalen pada sumbu Z, sehingga koefisien Pz dari 3 orbital hibrid diperoleh C41 kuadrat ditambah C42 kuadrat ditambah C43 kuadrat ditambah C44 kuadrat sama dengan 1. Karena tadi nilainya sama, sehingga C41 kuadrat ditambah 3C42 kuadrat sama dengan 1. Dengan nilai C42 sama dengan C43 sama dengan C44 sama dengan negatif akar 1/12 Pz. Karena orbital atom kedua, ketiga, dan keempat ini berlawanan arah dengan sumbu Z, maka nilai koefisiennya negatif. Pada orbital yang atom yang kedua ini kan berada pada sumbu X dan Z, sehingga orbital Py-nya tidak berkontribusi, maka kita asumsikan C23 ini sama dengan 0, sehingga C21 kuadrat ditambah C22 kuadrat ditambah C23 kuadrat ditambah C24 kuadrat sama dengan 1. Dan diperoleh fungsi gelombang kedua dari orbital hibrid sp3 yaitu 1/2s ditambah akar 2/3 Px dikurang akar 1/12 Pz. Kemudian fungsi gelombang untuk orbital atom yang ketiga dan keempat ini kan sesuai dengan orientasinya. Koefisien Px dalam orbital 3 dan orbital 4 itu bernilai sama dan berlawanan arah, bertolak belakang, sehingga nilainya negatif. Maka koefisien Py C33 akar 1/2 Py dan C43 min akar 1/2 Py. Kemudian diperoleh orbital hibrid, mana perhitungan koefisien Py dalam orbital hibrid atom ketiga dan keempat ini kan berbanding lurus, karena keduanya setara dengan sumbu Y dengan tanda berlawanan, yaitu yang C33-nya ini positif. Orbital atom yang ketiga ini bersinggungan langsung dengan sumbu Y, sehingga nilainya itu positif. Untuk orbital atom yang keempat bertolak belakang dengan sumbu Y, sehingga nilainya negatif. Kemudian orbital hibrid yang diperoleh yaitu fungsi gelombang ketiga dan keempat seperti pada layar. Jadi dapat disimpulkan untuk 4 persamaan fungsi gelombang orbital hibrid sp3, untuk fungsi gelombang orbital atom yang pertama
yaitu 1/2S ditambah akar 3/2PZ. Untuk fungsi gelombang orbital atom yang kedua, 1/2S ditambah akar 2/3P X min akar 1/12PZ. Untuk fungsi gelombang orbital atom yang ketiga, 1/2S min akar 1/6PX ditambah akar 1/2PY dikurang akar 1/12PZ. Untuk fungsi gelombang orbital atom yang keempat, 1/2S dikurang akar 1/6PX dikurang akar 1/12PY dikurang akar 1/12PZ. Baik, selanjutnya adalah materi pembuktian sudut ikat orbital hibrid. Di sini saya akan memberikan dua orbital hibrid, yaitu molekul C2H4 dan CH4. Yang pertama adalah membuktikan pembuktian sudut ikat orbital hibrid C2H4. Di sini merupakan gambar dari molekul C2H4 dan disebut juga dengan etilen. Nah, etilen ini adalah bahan kimia reaktif yang terbuat dari gas alam atau komponen minyak mentah. Ini terjadi secara alami di dalam minyak bumi ataupun di gas alam yang bertindak sebagai hormon tanaman dan satu-satunya hormon gas. Nah, untuk sudut ikatannya adalah 120. Dan untuk molekul C2H4 ini merupakan orbital hibrid sp2. Baik, untuk pembuktian sudut ikatan dari sp2 ini, dalam hal ini adalah molekul C2H4, itu yang pertama adalah menormalisasikan fungsi gelombang atau psi sp. Mengapa harus dinormalisasikan? Itu alasannya agar mendapatkan nilai 1, di mana nilai 1 ini jika fungsi gelombang ini menghasilkan nilai 1, itu dapat mempresentasikan rel partikelnya. Nah, agar dapat memenuhi interpretasi statistik Max Born, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah mengintegralkan semua fungsi. Jadi probabilitas dalam menemukan partikel dari minus tak hingga ke plus tak hingga itu harus sama dengan 1. Lalu selanjutnya adalah menormalisasikan fungsi gelombang 1 atau psi 1, di mana psi 1 ini ada sama dengan 1/32S ditambah akar 2/32PZ, di mana dari persamaan ini itu diintegralkan sehingga menghasilkan nilai 1. Selanjutnya adalah menormalisasikan fungsi gelombang kedua. Fungsi gelombang kedua itu psi 2, di mana psi 2 ini sama dengan 1/32S dikurang 1/6/2PZ ditambah 1/2/2PX. Nah, untuk psi 2 ini diintegralkan sehingga menghasilkan nilai 1. Baik, yang selanjutnya adalah menormalisasikan psi 3, di mana psi 3 itu sama dengan 1/32S dikurang 1/6/2PZ dikurang 1/2PX. Nah, dari semua psi 1 sampai psi 3 itu dinormalisasikan untuk memenuhi interpretasi statistik dari Max Born. Itu semuanya menghasilkan nilai 1. Selanjutnya, karena orbital S ini kita tahu bahwa bentuknya adalah simetris bola, maka orbital ini tidak searah gitu. Maka arah orbital hibrida sp2 ini akan ditentukan oleh karakter orbital P-nya saja. Jadi di sini meniadakan orbital S-nya. Kita lihat sebelah kiri ini adalah fungsi gelombang yang masih ada S-nya, orbital S-nya, dan sebelah kanan itu sudah meniadakan orbital S-nya. Lalu kita dapat mempresentasikan kombinasi orbital P tadi ke dalam sebagai vektor dengan proyeksi yang sesuai dengan sumbu X dan sumbu sumbu Z maksudnya, maaf. Seperti yang dilihat, ini adalah vektor proyeksi sumbu X dan Z. Dari sini kita dapat mencatat bahwa
untuk mencari tan theta itu sama dengan 1/6 dibagi dengan 1 per akar 6 itu dibagi dengan 1 per akar 2, sama dengan 0,408 dibagi 0,707. Baik, lalu dari math chapter C itu bahwa ada persamaan gitu, A kali B itu sama dengan A mutlak kali B mutlak cos theta itu sama dengan AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ gitu. Lalu kita mensubstitusikan A itu ke persamaan, itu menjadi akar A kuadrat X ditambah A kuadrat Y ditambah A kuadrat Z itu dikali dengan akar B kuadrat X ditambah B kuadrat Y ditambah B kuadrat Z cos theta itu sama dengan menghasilkan AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Nah, persamaan ini tadi itu digunakan untuk mencari nilai dari theta. Di sini kita akan menentukan nilai theta dari orbital hibrid psi1 dan psi2, di mana theta ada sama dengan cos minus 1 dikali dengan 0 ditambah akar dari 2/3 dikali minus 1 per akar 6 dibagi akar 2/3 dikali akar 2/3 sama dengan cos minus 1 dikali minus 1/2, itu hasilnya adalah 120 derajat. Nah, begitu juga dengan nilai theta dari orbital hibrid psi2 dan psi3 itu menghasilkan tetanya adalah 120 derajat. Untuk orbital hibrid psi1 dan psi3 itu juga menghasilkan sudut atau tetanya adalah 120 derajat. Terbukti bahwa sudut ikatan orbital hibrid sp2 dari molekul hibridnya itu C2H4 itu adalah sebesar 120 derajat. Baik, selanjutnya yaitu pembuktian sudut ikatan hibrida molekul orbital hibrida. Di sini molekul CH4. CH4 ini adalah molekul hibrida sp3. Nah, di sini ada gambar kubus. Jadi di sini gambar kubus ini adalah menghubungkan si bentuk molekul tetrahedron ini dan kubus. Nah, gambar ini untuk menunjukkan bahwa sudut ikatan dalam tetrahedron ini beraturan, yaitu sebesar 109,47 derajat. Untuk memudahkan kita dalam menentukan sudut-sudutnya, di sini ada penggunaan gambar atau pengambilan gambar segitiga. Gunakan gambar segitiga ini di mana puncak segitiga ini mewakili pusat kubus dan alas ini mewakili diagonal wajahnya. Panjang alas segitiga tersebut itu adalah 2A karena merupakan diagonal suatu permukaan. Kuantitas tan ini dicari dari tan theta itu sama dengan akar 2/2 dibagi A/2 itu menghasilkan akar 2. Nah, sehingga tetanya itu sama dengan 54,736 derajat. Nah, sudut ikat tetrahedral ini sama dengan 2 theta, maka dikalikan dengan 2. Jadi 2 dikali 54,736 itu adalah 109,47 derajat. Lalu di sini ada ortonormal orbital hibrid sp3, di mana fungsi gelombang 1 itu sama dengan setengah dikali 2s ditambah 2px ditambah 2py ditambah 2pz. Lalu untuk fungsi gelombang yang 2 ini setengah
dikali 2S dikurang 2PX dikurang 2PY ditambah 2PZ. Kalau untuk fungsi gelombang 3 itu setengah dikali 2S ditambah 2PX dikurang 2PY dikurang 2PZ. Untuk fungsi gelombang 4 ini sama dengan setengah dikali 2S dikurang 2PX ditambah 2PY dikurang 2PZ. Selanjutnya, karena orbital S tadi tidak mempunyai arah atau bentuknya adalah simetris bola, kita akan meniadakan orbital S-nya. Dan di sini kita menggunakan vektor notasi. Dan kita dapat menggunakan solusi dari persamaan sebelumnya gitu ya. Solusinya adalah mengalihkan akar A kuadrat X ditambah A kuadrat Y ditambah A kuadrat Z itu dikali dengan akar B kuadrat X ditambah B kuadrat Y ditambah B kuadrat Z cos theta, hasilkan AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Dari rumus tadi kita mendapatkan nilai theta sebesar 109,5 derajat. Nah, sudut antara setiap pasangan orbital hibrida ini adalah sama.